Ya, itu tadi dia pertanyaannya. Seperti apa dan sebesar apa sebenarnya peluang Timnas Indonesia ini di putaran keempat? Itu yang akan kami bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah ada Bung Gita Suwondo yang merupakan analis sepak bola. Selamat malam, Bung Gita. Malam. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, harus sehat. Oke. Di sebelahnya beberapa waktu lalu kita udah ketemu ya, betul, Bang, Bang Hermansyah, mantan betul. pemain Timnas. Kita sempat bahas Jepang waktu itu ya, Bung ya? Betul. Oke, sehat ya? Alhamdulillah Terima sehat. kasih sudah hadir. Saya ke Bung Hermansyah terlebih dahulu deh. Sebelum kita berbicara mengenai seperti apa sih nanti putaran keempat begitu ya. Menganalisa permainan Indonesia versus Jepang kemarin. Karena kan kita bisa drop sekali di situ ya. Apa yang kemudian ini menjadi evaluasi sebenarnya, Bung? Sebetulnya dengan persiapan besok ke depan 3 bulan, cukup banyak ya untuk mengevaluasi Coach Patrick Kluivert, bagaimana di mana lini mana yang harus diperbaiki. Karena di round 4 itu akan lebih berat lagi ya, round 4 ya. Jadi dari sekarang nih Patrick sudah membuat evaluasi yang betul benar-benar supaya kita nanti di round 4 kita sudah siap. Artinya gini loh. Jadi perbaiki dari teamwork kerjasama. Apa kelemahan kemarin itu? Ya pada saat disiplin untuk penjaga lawannya, pada tight markingnya, bagaimana compact defense-nya harus bagaimana. Kemarin memang kita kalah kelas sih lawan Jepang. Kalah kelas ya. Tapi ada baiknya. Secara ranking FIFA juga jauh sekali ya. Ada baiknya kita ketemu Jepang, bisa evaluasi. Oke. Tapi menarik tuh kalau misalnya Bung Hermansyah kan kiper Timnas. Betul. Dulu. Nah, kalau kita melihat permainan dari Emil Audero kemarin, terus banyak yang kemudian membanding-bandingkan dengan Martin Paes juga. Anda sendiri melihatnya seperti apa sih? Kalau saya ngelihat bukan golnya banyak ya. Oke. Tapi kemarin penampilan Emil kelasnya. Artinya gini loh. Kalau nggak ada Emil mungkin kemarin golnya akan lebih dari 6. Ya. Kalau saya sudut pandang sebagai kiper. Banyak peluang kemarin juga digagal oleh Emil. Bukan saya bela Emil ya. Kenyataannya seperti itu. Ya. Banyak yang krusial dia bisa clean sheet ya, dia bisa blocking bagaimana ya. Jadi kelasnya udah kelihatan Emil. Nah, jadi setidaknya dia bisa udah tune dengan tim ini. Udah tune dengan tim ini ya. Dengan Indonesia tim. Dengan Indonesia. Oke, saya ke Bung Gita. Bung Gita, kalau kita lihat Jepang kan permainannya sebenarnya semua orang tahu mengandalkan speed begitu ya. Nah, kalau nanti yang akan dihadapi oleh timnas kita ini Timur Tengah begitu ya, karakteristiknya seperti apa, Bung Gita? Kita sih kalau ngomongin Asia, Jepang, Korea, bahkan bisa dibilang Iran itu di atas yang lain-lainnya. Terutama Jepang, Korea, speed and power. Jepang kemarin menunjukkan bahwa dengan pemain muda, mereka bisa bermain speed dan power. Selama 90 menit mereka menekan kita. Istilahnya mereka kayak main dengan 20 pemain, kita hanya 11 pemain. Itu yang membuat mereka bukan saja unggul dalam jumlah gol, tapi unggul dalam segala macam. Ball possession, kemudian shot on target, mereka 21 shot, 11 on target, kita 0 sama sekali. Kita dibikin nggak bisa apa-apa. Tapi berhadapan dengan berkutik gitu ya, nggak berkutik ya. Kita kalah segalanya lah artinya. Tapi kita berhadapan dengan negara-negara Arab kan selama ini kita sudah membuktikan. Arab Saudi kita tahan imbang. Terus kita menang di GBK. Lawan Bahrain kita tahan imbang mereka, bahkan harusnya nyaris menang ya kalau tidak ada perpanjangan waktu tambahan waktu yang panjang itu. Di GBK kita juga menang pertandingan melawan mereka 1-0 saat itu. Jadi nggak perlu takut sebenarnya berhadapan dengan negara Arab dari faktor teknis. Tapi dari faktor non teknis kalau kita satu grup dengan Qatar itu. Nah, faktor non teknis ini kan Qatar kemarin harus dibilang mereka juara Asia, juara Piala Asia. Dengan tanda kutip di final mereka dapat 3 penalti. Itu kan ya, itu ukurannya hanya Piala Asia. Ini kan tiket langsung ke Piala Dunia dan kita akan berhadapan langsung dengan dia karena pot 1 akan langsung berhadapan dengan pot 3 dan pot 1 di pertandingan kedua, pot 2 berhadapan dengan pot 3. Artinya Qatar ini punya waktu istirahat yang lama 6 hari untuk menyelesaikan round 4 ini. Ini yang membuat mereka di atas angin kalau nanti benar-benar mereka menjadi tuan rumah seperti yang sudah diungkapkan oleh AFC. Itu dia menarik. AFC sudah mengungkapkan akan Arab Saudi dan juga Qatar yang menjadi tuan rumah dan ini lumayan menjadi sorotan. Apa dampaknya untuk Indonesia itu yang nanti akan juga saya tanyakan. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali pemirsa untuk Anda sesaat lagi.